Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas taktik, strategi, dan formasi pelatih Atletico Madrid, yaitu Diego Simeone, ketika berhasil menjuarai kompetisi La Liga pada musim 2013-2014. Dan apa jadinya jika taktik, strategi, dan formasi Atletico Madrid jika diterapkan ke dalam game Top 11? Tentu penasaran kan guys? Nah, video ini saya buat karena mendapatkan request dari Mr. Mark Delanoy viewers asal Prancis yang request agar saya membuatkan taktik, strategi, dan formasi Atletico Madrid ketika menjuari La Liga musim 2013-2014. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum mendukung channel ini, jika berkenan saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, sebelum kita membahas taktik, strategi, dan formasi Atletico Madrid, mari kita kenali lebih dalam manajer Atletico Madrid Diego Simeone, siapa dia sebenarnya hingga bisa membuat Atletico ditakuti Real Madrid dan Barcelona. Oke guys, mari kita flashback ke masa lalu. Dalam beberapa musim kebelakang, Atletico Madrid tengah menjalani musim terbaiknya. Pada 2012 mereka berhasil menyandingkan gelar Liga Eropa dengan Piala Super Eropa. Mereka pun mampu mengalahkan rival kota mereka Real Madrid di Santiago Bernabeu pada perebutan juara Copa del Rey 2013. Atletico juga mematahkan dominasi Real Madrid dan Barcelona di La Liga dengan menjadi juara pada musim 2013-2014. Piala terakhir yang berhasil dimenangkan Atletico adalah Supercopa de España pada 2014. Semua kesuksesan ini diraih setelah manajemen Atletico menunjuk Diego Simeone menjadi pelatih pada 23 Desember 2011 silam, sebuah pilihan yang tidak akan pernah disesali oleh manajemen Atletico Madrid. Diego Simeone mampu menghadirkan kesuksesan secara instan kepada mantan klubnya tersebut saat masih aktif menjadi pemain bola. Sebelum kembali ke Atletico sebagai pelatih, Simeone telah membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih yang mumpuni. Setelah gantung sepatu pada 2006, ia langsung melanjutkan karirnya sebagai pelatih. Pada awal karir kepelatihannya, Simeone berhasil memenangkan 2 gelar bersama 2 tim yang dilatihnya. Ia mengantarkan Estudiantes meraih gelar Liga Argentina pada 2006 dan melakukan hal yang sama bersama River Plate pada 2008. Melihat statusnya sebagai legenda Atletico Madrid dan keberhasilan karir Diego Simeone sebagai manajer, manajemen Atletico Madrid tentu menaruh harapan besar kepada Cholo, julukan Simeone, agar Atletico mampu meraih banyak gelar juara. Namun, mampu meraihnya dalam waktu yang sesingkat ini tentu tidak terbayangkan sebelumnya oleh manajemen, dan yang paling berbahagia penggemar Atletico Madrid. Klub dari ibu kota Spanyol ini seperti mendapatkan durian runtuh dengan mempercayakan kursi kepelatihannya kepada Simeone. Simeone tentu tidak mendapatkan kesuksesan ini dari berdoa kepada bintang jatuh atau dari kantong ajaib Doraemon guys. Simeone pasti memiliki rahasia di balik semua pencapaian yang telah didapatkannya. Hal ini ternyata benar dan Simeone membagikan resep suksesnya ini dalam buku biografinya El Efecto Simeone. LA Motivación como Estrategia atau efek Simeone, motivasi dan strategi. Dalam buku tersebut, selain filosofi permainan yang diberi nama Colosimo, yang berarti memfokuskan permainan tim dibandingkan kemampuan individu pemain, Diego Simeone juga memberikan 2 resep rahasia kesuksesannya. 1. Motivasi. Bagi Simeone, memberikan motivasi bukan hanya tentang memberikan kata-kata indah penyemangat. Memberikan motivasi berarti mampu meyakinkan dengan sepenuh hati para pemainnya bahwa mereka akan dapat memenangkan pertandingan apapun kondisinya. Pada buku tersebut, Simeone mengenang saat dirinya masih melatih Estudiantes. Hingga pertandingan terakhir, Estudiantes dan Boca Junior berhasil mengumpulkan poin yang sama. Pada waktu itu, Liga Argentina menerapkan peraturan bahwa saat terdapat 2 tim yang memperoleh poin yang sama hingga akhir musim, penentuan juara ditentukan melalui pertandingan playoff. Estudiantes harus menghadapi tantangan terakhir untuk kembali merasakan juara Liga Argentina setelah terakhir kali memenangkannya pada tahun 1983. Saya mengatakan kepada para fans bahwa siapapun yang tidak percaya kita dapat memenangkan laga final melawan Boca, jangan datang ke stadion, kata Simeone. Tantangan yang lebih besar dihadapi oleh Simeone untuk meyakinkan pemain bertahannya Alaves untuk menahan pemain bintang Boca, yaitu Palacio. Saya tidak begitu yakin mengenai hal ini karena saya tahu tatapan matanya. Palacio jauh lebih baik, tapi saya tidak punya pilihan lain. Jadi saya mengatakan kepada Alaves, kamu bisa menghentikannya. Cobalah, jangan biarkan dia melewatimu, terang Simeone. Pada pertandingan tersebut, Alaves bermain sangat baik dan Estudiantes berhasil menjadi juara untuk pertama kalinya sejak 23 tahun lalu.
Pada 2012, Atletico Madrid harus menghadapi Chelsea pada pertandingan Piala Super Eropa di Stadio Luis II, Perancis. Chelsea yang lebih difavoritkan untuk menjadi juara tidak membuat pelatih Atletico tersebut berciut hati. Saya perlu untuk meyakinkan mereka bahwa Chelsea bukan tim yang tidak bisa dikalahkan. Jika terdapat 1 dari 100 kesempatan, kita akan mengambilnya, kata Simone. Atletico berhasil tampil dominan dan mengalahkan Chelsea dengan skor telak 4-1. Atletico berhasil mengangkat Piala Super Eropa 2012. Kedua, tidak ada pemain bintang. Simone selalu meyakinkan pemainnya untuk selalu memberikan kemampuan terbaiknya untuk keberhasilan tim. Simone selalu menaruh keberhasilan tim di atas segalanya. Saya selalu bertanya kepada para pemain, kamu ingin menjalani musim yang seperti apa? Kamu memainkan semua pertandingan, tapi tim berada pada posisi yang rendah pada akhir klasemen dan tersingkir dari semua kompetisi yang diikuti. Atau kamu lebih memilih hanya bermain 20 kali dari 38 pertandingan mencetak 8 gol dan tim menjadi juara? Pertanyaan ini tidak pernah gagal. Mereka selalu memilih pilihan yang kedua, kata Simone. Hal ini juga diterapkan Simone dalam menentukan 11 pemain terbaiknya untuk bertanding. Dia tidak memberikan jaminan posisi utama kepada para pemainnya. Saya tidak menginginkan pemain yang ingin menonjolkan dirinya sendiri. Jika kamu tidak memberikan semua yang kamu punya dan saya bisa merasakannya, pemain lain akan mengambil tempatmu. Tidak ada yang bisa menjamin mempunyai posisi aman di tim. Dan jika kamu terlena, kamu keluar, ujar Simone dikutip dari biografinya. Simone ternyata terinspirasi dari strategi Sven Goran Eriksson pada saat menjadi pelatih Lazio. Eriksson berhasil membawa Lazio mencapai masa kejayaannya pada kala itu dengan menerapkan strategi rotasi pemain. Pemain-pemain bintang yang dimiliki Lazio waktu itu seperti Filippo Inzaghi, Alessandro Nesta, Johann Sebastian Veron, dan Pavel Nedved juga terkena kebijakan pelatih dan harus mampu menerimanya. Dengan resep rahasia ini, Simone berhasil membuat para pemain Atletico tampil penuh semangat dan memberikan kemampuan terbaiknya untuk kesuksesan tim yang berujung pada piala demi piala. Resep rahasia yang sebenarnya sudah diperlihatkan Simone sejak masih menjadi pemain sepak bola. Simone dikenal memiliki karakter temperamen dan selalu memberikan kemampuan terbaiknya pada setiap pertandingan. Sekarang Simone berhasil menularkan karakter tersebut kepada timnya. Simone berhasil menunjukkan kepada kita bahwa tim yang bermain dengan penuh motivasi dan sikap untuk mau memberikan segalanya demi kepentingan tim mampu mendekatkan jarak dengan tim yang dipenuhi pemain bintang dan kemampuan finansial yang lebih baik seperti Real Madrid dan Barcelona, bahkan melampauinya. Simone mampu membawa kesuksesan lewat motivasi agar para pemain rela memberi segalanya buat tim. Mereka bahkan mampu mengusik kedikjayaan Barcelona dan Real Madrid di La Liga. Mereka pun hampir menjadi yang terbaik di Eropa. Bayangkan apa yang bisa para petinggi pengurus sepak bola tanah air berikan kepada rakyat Indonesia yang gila sepak bola ini apabila mereka mampu menerapkan hal yang sama, semangat dan kerelaan untuk memberikan yang terbaik untuk kepentingan sepak bola Indonesia. Mungkin keinginan Indonesia menjadi macan di Asia Tenggara bukan hanya sebuah angan. Oke guys, langsung saja kita masuk ke game Top 11 dan kali ini saya menggunakan akun yang sama sekali tidak pernah saya gunakan, yaitu akun yang sudah saya ganti namanya menjadi Atletico Madrid. Kita bisa melihat di sini dan saya sudah memilih lawan yang akan saya hadapi yaitu Monticelli FC dengan mutu 82% berbanding 52,5%. Selisihnya sangat jauh sekali. Jelas di sini kita bisa melihat bahwa Monticelli bermain cukup bagus dari 5 pertandingan terakhir, meraih 4 kemenangan dan 1 kali kalah. Sedangkan tim saya Atletico Madrid meraih hasil buruk dengan menelan 4 kali kekalahan dan hanya 1 kali seri dari 5 pertandingan terakhir. Kita tidak boleh takut kepada mereka. Kita berutang kepada penggemar untuk berusaha sebaik mungkin, kata asisten manajer. Mudah-mudahan tim saya berhasil mengalahkan mereka. Oke guys, Atletico Madrid ketika berhasil menjuarai kompetisi La Liga musim 2013-2014, kala itu mereka menggunakan formasi 4-4-2. Kita bisa melihat di sini saya sudah memilih lawan yang lumayan cukup tangguh, mulai dari sektor pertahanan, gelandang hingga serangan. Jelas mereka lebih baik daripada Atletico Madrid. Tapi saya akan coba menggunakan taktik, strategi dan formasi yang digunakan oleh Atletico Madrid ketika ditangani oleh Diego Simeone pada musim 2013-2014 ini guys. Lawan yang akan kita hadapi yaitu Monticelli FC dengan mutu 82% berbanding 52,5%. Selisihnya sangat jauh sekali dan dari PP 5 pertandingan terakhir mereka juga bermain sangat bagus. Jadi buat teman-teman yang penasaran strategi apa yang saya gunakan, mari kita simak baik-baik video ini hingga selesai. Dan yang pasti mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat buat teman-teman yang memang sedang mencari taktik, strategi dan formasi baru untuk musim ini atau di pertengahan musim ini ataupun untuk musim selanjutnya guys. Lawan yang akan kita hadapi Monticelli FC dengan formasi 4-3-1-2 versus 4-4-2.
Oke guys, setelah saya menonton video tentang Diego Simeone dan Atletico Madrid, kemudian membaca di berbagai artikel tentang filosofi dan gaya permainan Atletico Madrid ketika ditangani oleh Diego Simeone, saya sudah mengetahui taktik yang harus diterapkan ke dalam game Top 11, yaitu saya menggunakan formasi 4-4-2, kemudian dengan mental tim normal, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan tinggi, gaya tackle keras, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Kita akan coba menggunakan strategi ini, nanti kita akan sesuaikan. Oh, berbahaya sekali di sana. Ada gol! David Villa berhasil mencetak gol yang sangat bagus sekali, umpan silang yang tepat di depan kaki David Villa bisa diselesaikan dengan baik, skor untuk sementara 1-0. Dan hampir saja Garcia mencetak gol dari situasi bola mati. Tendangan sudutnya berhasil ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang dari Monticelli FC. Skor masih 1-0. Ini adalah formasi yang saya gunakan. Untuk sementara kita bisa merubah dengan mental tim bertahan, karena lawan yang kita hadapi memang mutunya cukup tinggi, dan saat kita menggunakan mental tim bertahan, kita bisa menonaktifkan jebakan offside guys, agar pemain lebih fokus untuk tetap bertahan dan tidak memberikan ruang sedikit pun untuk pemain dari Monticelli FC. Ada Gabi di sana, berbahaya sekali, dibuang saja oleh nomor punggung 17. Skor masih 1-0 di menit 22. Ada Arda Turan, umpan pada Gabi, sayang sekali bola masih bisa direbut, berbahaya sekali, dibuang oleh pemain dari Atletico Madrid. Skor masih 1-0. Luis membersihkan bola ke sisi lain lapangan. Neuer, penjaga gawang dari Monticelli FC, bermain cukup baik dengan nilai 7,6. Oh, sayang sekali, menyambungkan ulang guys. Sinyal, ampun. Oke, mohon bersabar. Error sambungan, cobalah lagi nanti. Aduh. Oke guys, mohon maaf, kendala koneksi, saya tidak bisa melanjutkan pertandingan, dan ternyata tim saya berhasil mengalahkan Monticelli FC dengan skor telak 3-0. Jika kita lihat dari mutu kedua kesebelasan, memang Monticelli lebih diunggulkan dengan mutu 82% berbanding 52,5%. Selisihnya hampir 30%-an guys. Jadi untuk penguasaan bola sendiri, Atletico Madrid lebih dominan dengan 60 berbanding 40% penguasaan bola, sedangkan dari total tembakan, Atletico juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan dengan mencoba 15 kali tembakan, 14 tepat sasaran dan 3 berbuah gol, berbanding 4 yang tepat sasaran dan tidak berbuah gol dari Monticelli FC. Efisiensi tembakan sendiri, Atletico Madrid lebih dominan dengan 21%. Mereka mencoba menyerang dari area kanan. Kita bisa melihat di sini formasi yang kita gunakan, dan ternyata Thibaut Courtois bermain cukup bagus dengan nilai yang fantastis ya, 9,3. Dan ternyata pemain bertahan mereka bermain tidak cukup bagus, meskipun penjaga gawang dari Monticelli FC bermain bagus dengan nilai 7,2. Dan mereka sempat mengganti satu pemainnya guys, sayang sekali mereka harus kalah guys. Ya, itu adalah taktik strategi yang kita gunakan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah request, terutama Mr. Mark Delano yang telah request taktik, strategi, dan formasi ini. Ini adalah pembelajaran yang sangat bagus untuk saya dan untuk teman-teman juga. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.